Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Hujan-hujan Mbak Ani tadi pakai mantel nggak? Saya dari itu hujan. Oh gitu. Ada keperluan apa tadi? Oh, sudah datang. Oke, Pak teman-teman. Gak lapar nih sekarang hujan. Belum makan ya Mas ya? Belum makan siang. Oh, belum makan siang. Oke, nanti setelah ini masih makan ya Mas ya. Kalau Mas? Kalau aku juga sama sih karena hujan kali ya, jadi boleh agak ngantuk aja sih. Ya gimana? Aku agak lapar. Lapar semua ya. Biasanya habis konseling langsung makan enak ya. Itu sebelum kita mulai konseling, alangkah baiknya kita menjalin hubungan baik ya, supaya kita komunikasinya lebih lancar. Jadi kita perkenalan dulu. Oke, mungkin dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Afia Hutsinisa. Teman-teman bisa manggil saya Bu Afia, Kak Afia, Mbak Afia sih namanya teman-teman seperti itu. Nah, mungkin sekarang bisa dimulai dari Mbak sebelah sini, bisa perkenalan nama, lalu kesibukannya saat ini apa? Nama saya Anis Sri Hanifah, biasanya dipanggil Anis. Saat ini lagi kuliah. Kuliah, oke. Ini berapa Mbak? Semester 4. Semester 4. Oke, lanjut Mbak. Kenapa saya lagi jawab? Saya dipanggil Anis. Sekarang saya juga kuliah di Jakarta. Semester 4 juga ya Mbak? Ya, Kalau Masnya? Nama saya Brian, biasa dipanggil Brian. Kesibukan saya kuliah semester 4 juga. Semester 4 juga. Boleh jadi Masnya? Sebelumnya perkenalkan nama aku Afif Saparwan Indonesia, biasa dipanggil Afif. Aku juga sekarang kuliah semester 4 juga. Semester 4 juga. Jadi sama ya, semester 4 semua ya. Kampusnya sama juga atau belum pernah ketemu ya? Oh, belum pernah ketemu. Oh, Mbak Ani kuliah di mana? saya di UN. Oh, di UN. Kalau Mbak Ani? Masnya? Saya juga. Oh, juga. Jangan-jangan Masnya juga UN? Iya, UN saya. Juga ya. Mungkin biasanya beda ya, jadi jarang ketemu ya. Oke, baik teman-teman. Jadi tadi Mbak Ani, Mas Aflan dan Mas Afif. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman udah pernah melakukan sesi konseling belum? Saya pernah sama sekali tidak. Belum pernah sama sekali. Yang lain? Karena iya sih dari situ itu pun terakhir kayak SMA kan. Oke. Ini juga gimana ya? Oke, baik. Kalau begitu, nah sebelum kita melakukan sesi konseling ini, kita menentukan waktu dulu, kita sepakati dulu waktu sesi konseling untuk hari ini. Biasanya konseling kelompok itu dilakukan selama 20 sampai 25 menit. Kira-kira teman-teman ada saran atau mau ngobrol 25 menit itu? Pokoknya sekitaran itu. Oke, kita sepakati ya. Oke, baik. Waktu itu izinkan saya menjelaskan konseling kelompok dulu ya, karena tadi kan Mbak Ani juga belum pernah sama sekali. Jadi dalam konseling kelompok itu kita semua menyepakati ada asasnya, asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi asas kerahasiaan itu cerita teman-teman maupun cerita diri kalian sendiri itu dikit hanya untuk di forum ini saja, tidak boleh disebarluaskan seperti itu. Jadi yang tahu hanya saya dan teman-teman di forum ini. Lalu kalau untuk asas keterbukaan, jadi teman-teman bebas untuk menceritakan apa yang ingin teman-teman ceritakan. Tidak perlu khawatir juga, karena tadi sudah ada asas kerahasiaan ya. Nah, nanti dalam kelompok itu kita teknisnya itu kita sepakati satu yang masalahnya dibahas untuk hari ini gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti kita ambil masalah yang paling urgent menurut teman-teman. Oke, kalau begitu. Sebelumnya saya izin mencatat ya untuk kebutuhan pribadi saya ya teman-teman. Oke, baik. Bisa dimulai nanti konselingnya? Kalau begitu, teman-teman bisa menceritakan singkatnya
masalah teman-teman itu apa? Bisa dimulai dari masing-masing. Oke, kalau dari aku pribadi sih belakangan ya aku lagi ngerasain aja sih kayak aku tuh kayak diri aku tuh ngerasa kurang gitu buat entah itu buat aku ke lingkunganku sama aku ke diri kayak padahal aku kayak udah merasa cukup melakukan sesuatu tapi kayak tetap ada yang kurang gitu. Oke, dapat dipahami. Selanjutnya Mas Yu. Kalau saya sih cemas gitu. Cemasnya ini seperti takut membuat orang kecewa seperti itu. Oke, lalu kalau Mbak Ani. Kalau saya ini kayak tertekan gitu loh Bu. Kalau saya itu kayak terus-terusan merasa harus perfect dengan segala hal gitu. Jadi saya kayak itu tuh supaya saya tuh kayak nggak di judge sama orang lain gitu. Oke, kalau Mbak Ani sendiri. Kalau dari saya itu sulit untuk mengekspresikan diri saya harus kayak gimana, harus ya kayak ya sulit. Oke, baik. Nah, dari teman-teman nih sudah mendengarkan inti dari masalah teman-teman yang lain. Kira-kira masalah siapa kali ini yang mau kita bahas terlebih dahulu? Saya rasa masalahnya Mbak Ani. Setuju sih. Setuju semua? Oke, dari Mbak Anis juga setuju? Ya boleh. Oke, kalau gitu Mbak Anis bisa menceritakan nih lebih detail masalahnya. Gimana? Sebenarnya kan saya tadi bilangnya kalau saya itu sulit untuk mengekspresikan diri saya. Ini itu sebenarnya kayak dari dulu sih. Tapi maksudnya emang sampai sekarang pun tetap kayak gini gitu. Jadi saya tuh lebih kayak mementingkan apa ya, keinginan orang lain gitu Bu. Jadi saya lebih kayak menuhin apa ya, ekspektasi orang lain terhadap saya dibandingkan saya sendiri situ. Jadi saya tuh nggak bisa kayak ngungkapin apa yang saya mau. Saya tuh lebih kayak saya jadi kayak mementingkan orang lain gitu loh, kayak orang lain ini kayak gini, udah saya ngikutin apa yang dimau orang lain, bukan dari saya sendiri. Jadi itu saya jadi sekarang pun jadi kayak agak tertutup gitu loh kalau diajak ngobrol sama orang lain gitu. Sama kalau misalnya orang lain cerita ke saya, ya saya bisa kayak oh iya, tapi kayak kurang ekspresif gitu loh. Kesannya ya jadi kayak tertutup gitu. Gitu sih. Teman-teman, jadi permasalahan Mbak Anis itu karena Mbak Anis itu lebih mementingkan orang lain dan lebih mendahulukan memenuhi ekspektasi orang lain. Jadi Mbak Anis itu tidak bebas untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi tidak jadi dirinya sendiri gitu. Dapat dipahami teman-teman? Nah, oke. Jadi sekarang teman-teman diperbolehkan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Mbak Anis. Oh iya, Mbak Anis. Saya mau tahu sih awal mulanya Mbak Anis bisa kayak gitu tuh gimana? Sebenarnya kalau dari dulu, tapi kalau dulu kan menurutnya saya kayak nggak sadar gitu ya. Karena juga sekarang pas kuliah ini, sebenarnya saya sadar pas kuliah ini sih, emang saya sadar kayak ternyata apa ya, aku tuh kayak gini, maksudnya kayak itu loh, kayak misalnya ada ajakan teman, ajak misalnya kesini atau sini gitu, saya kayak lebih kayak oh iya, padahal oh iya ayo gitu, mau mana ayo gitu kan. Saya tuh kayak nggak bisa kayak bilang nggak mau jangan ke situ dulu, nggak bisa. Jadi kayak takutnya saya tuh pasti berpikir kalau misalnya saya nolak nih ajakan orang lain, saya takutnya nanti mereka tuh kayak ih apa sih ini nggak muncul, takut mereka beranggapan buruk sama diri saya kayak gitu. Jadi sekarang tuh ya udah, sekarang tuh kalau misalnya ada ajakan teman atau misalnya ada orang minta bantuan atau apapun ya minta tolong lah saya selalu mengiyakan hal tersebut tanpa ya mikirin diri saya sendiri. Berarti dari semenjak Mbak Anis sadar itu kayak semuanya seperti itu gitu. Jadi belum pernah ada masa
sih, belum ada kayak yang nolak kayak gitu. Saya ya berusaha untuk selalu mengiyakan, maksudnya kayak ya memenuhi yang orang lain tersebut gitu, memenuhi kayak. Mbak Ani ada tambahan lagi? Dari teman-teman mungkin nih ada pertanyaan. Kalau dari aku sih sebenarnya mau nanya ya. Nah, tadi kan Mbak Anis tuh seperti kayak aku takut dicap responnya jelek sama orang lain. Dari Mbak Anis sendiri pernah ngalamin langsung nggak kayak benar-benar ketika Mbak Anis nolak atau apa tuh orang tuh level ini anak gitu. Sebenarnya kan kata aku bilang kan aku nggak pernah nih kayak nolak gitu kan, cuma kadang ya kayak aku lihat itu sih pernah sih kayaknya nolak pernah, cuma saya tuh nggak pernah kayak naik langsung gitu loh, saya ngeliat kayak dari ekspresi wajahnya gitu loh, kayak mukanya tuh kayak misalnya ngejelas gitu, kayak saya tuh buat argumen saya yang mungkin bertentangan sama dia, jadi aku tuh kayak mukanya tuh kayak beda gitu loh langsung, dia kayak saya ya pak ngikutin aja ya, dia gak suka deh kalau ngikutin kemauan aku gitu, jadi kayak ya udah ayo gitu, jadi saya juga kayak langsung ngikutin dia gitu loh gitu. Masih asli sih Mbak Anis gitu ya, nggak pernah langsung nolak gitu. Nggak pernah sih. Lalu keyakinannya itu tadi apakah sampai saat ini Mbak Anis? Iya, sampai sekarang pun masih tetap berlangsung dilakukan kayak ya nggak tahu, saya juga bingung kayak gimana ya cara nolaknya, gimana cara saya bisa mengungkapin apa yang saya mau tanpa saya berpikir kalau misalnya orang lain beranggapan buruk ke saya gitu. Nah, saya masih nggak bisa nemuin hal itu. Ada lagi nih dari teman aku Ani. Mungkin itu kan biasanya kejadiannya di lingkungan pertemanan atau gimana? Lebih iya sih, lebih ke lingkungan pertemanan. Jadi kalau di lingkungan kayak lingkungan berbeda sama kayak keluarga itu biasanya Mbak Anis lebih bisa mengekspresikan atau tetap sama aja kayak ini? Kalau di yang keluarga saya lebih bisa sih, soalnya kan saya anak terakhir ya, jadi kayak apalagi kan mama saya sudah nikah, jadi saya sama tiga di rumah kan, jadi apa yang apa yang saya mau tuh selalu kayak diturutin gitu loh, jadi saya nggak takut untuk mengekspresikan kayak gitu, karena kayak ibarat di rumah tuh kayak yang pegang kendalinya tuh kayak sudah saya gitu. Udah gitu, karena kan ya saya yang kayak ini ngurus orang tua juga. Ada lagi tambah dari teman-teman pertanyaan? Aku pengen nanya aja sih, kan tadi di lingkungan keluarga Mbak Anis biasa aja gitu ya, karena tadi anak bungsu gitu. Apa pernah nyoba kalau misalkan Mbak Anis melakukan gimana bilang ya, kalau di keluarga kan biasa aja gitu, ketika di luar lingkungan keluarga itu pernah nyoba hal yang dilakukan di lingkungan seperti itu nggak? Untuk ke pertemanan sebenarnya saya ya pernah sih, maksudnya kayak kayak bilang ke ini misalnya kayak ya aku pengen kayak gini gitu, cuma ya kembali lagi kayak ya udah saya berasumsi kayak kayaknya mereka gak suka dia gitu, jadi saya kayak nggak usah deh, nggak usah ngeluarin pendapat saya gitu. Jadi saya jadi kayak jadi diem aja gitu, nutup diri gitu, nggak mau terus apa lagi. Itu teman-teman ada nggak nih yang pernah mengalami situasi seperti Mbak Anis dan mau berbagi kepada Mbak Anis gitu, pengalamannya? Saya mungkin sudah mengalami hal tersebut, apalagi kalau saya itu udah berkuliah gitu ya, saya kayak pengen apa ya, pengen merealisasikan semua hal itu supaya saya juga dipandang begitu teman-teman saya, jadinya kayak seperti yang dibilang Mbak Anis tadi, kayak mengungkapkan apa itu pendapatnya gitu, itu jadi kayak ya udah gitu
lebih ke, kalau aku pribadi lebih ke cara menolaknya aja sih, mungkin lebih baik, atau aku ngeliat si tipe orangnya gitu gimana biar penolakan aku tuh masuk ke dia tuh dengan cara yang baik. Apa istilahnya ya, kayak nolak tuh bukan sesuatu hal yang melanggar juga maksudnya aku kayak kayak ya itu hak kita untuk menolak, cuman balik lagi kan tipe orang beda-beda ya. Kadang kalau menurut kita kayak nolaknya tuh kayak enggak ke situ ngapain ya. Kadang ada orang yang reaksinya kayak ih segitu banget sih gak mau ke situ sama aku misalkan. Ada reaksinya kayak gitu. Ketika aku tahu orang itu ternyata reaksi kayak gitu tuh, aku lebih ke evaluasi aja mungkin kayak oh iya ya orang ini tipenya mungkin kayak gini, nanti berarti aku next time kalau ada dia ajakan dan aku nolak, mungkin cara aku berubah lebih ke cara penolakannya aja kalau Kalau dari maksudnya Saya misalnya sudah ngomongin sama Bobby di saya di bang saya di asrama, itu juga sering banget di anak asrama tuh meeting gitu kalau saya di luar gitu, kalau itu terus-terusan saya pasti bete gitu ya. Dan pastinya berarti ketika masalahnya nggak ini masih merasa dilema gitu kan mau menolak gitu. Terus saya itu juga pernah saya tuh pernah menolaknya itu dengan cara yang lembut dan sopan gitu, agar nggak menyakiti dia. Namun pada apa namanya ujung-ujungnya pasti tetap saya yang nggak enak gitu. Nanti ya kesusahan buat saya tapi saya enak gitu. Itu saya oke, baik. Sangat bagus sekali ya masukan dari teman-teman tadi, juga pengalamannya luar biasa. Karena memang people pleaser tuh sangat ini ya, luar biasa juga rasanya. Kalau dari, nah tadi nih dari Mbak Ani itu kalau kayak gitu terus pasti capek ya gitu terus. Kalau dari mas-mas ini bisa menolaknya tuh dengan cara yang lebih halus, lebih sopan. Terus kalau Mas Afi tadi menekankan kalau dengan menyesuaikan dengan karakternya, dengan tipe orang yang mau ditolak itu tadi, seperti itu. Nah, setelah mendengar pengalaman teman-teman nih, gimana dari Mbak Ani sendiri perasaannya? Ya saya cukup senang ya, maksudnya banyak tanggapan positif juga, banyak juga teman-teman juga ternyata mengalami hal yang sama, tapi teman-teman juga punya cara untuk ya mengatasinya gitu loh. Jadi mungkin nanti saya bisa coba juga. Sebenarnya juga kan dulu saat ada tugas itu kan dulu baru ada kayak teman minta tolong saya kayak banyak lumayan ya, ada beberapa gitu kan. Ada juga teman yang sama saya juga bilang nggak usah apa kayak nggak usah lah, kayak nanti kamu capek gitu loh kalau misalnya ngerjain semua, soalnya kan itu kayak ada tugas praktek itu kan, jadi saya harus bantuin gitu kan, kayak nggak usah capek, misal kamu mau emangnya kan nggak capek kan, harusnya kan butuh istirahat juga. Saya juga kayak oh iya ya, saya juga butuh istirahat, masa saya mau ngasih diri saya untuk orang lain. Saya juga ada pikiran seperti itu, cuma ya perlahan gitu, nggak bisa kayak langsung nggak bisa nih gitu. Juga sama bilang Mas Akil tadi, saya harus ya gimana cara saya ya lebih sopan, nyesuaiin juga sama orangnya yang diajak berbicara itu seperti apa. Saya coba sih. Oke, nah kalau dari teman-teman nih setelah melakukan dari konseling dan sharing-sharing ini tadi, apa yang dirasakan? pada aku pribadi jujur aku itu pelaku dan korbannya, kadang aku yang nolak juga, kadang juga aku yang ngerasa kayak dia tuh kenapa gitu. Kalau dari sisinya Mbak Anis kan tadi berarti jadi korban karena gak berani menolak itu ya. Jujur perasaan aku awalnya kayak aku ngerasa awalnya sebelum cerita di sini gitu kayak aku aneh ya, maksudnya segitunya kan dipikirin sepemikir itu ke aku. Tapi ketika dari cerita Mbak Anis tadi kayak oh itu hal wajar sebenarnya, cuman gimana istilahnya kita berani untuk menolak gimana ya Iya,
kayak gitulah ini. Dapat dipahami Mbak Ani? Iya, dari siapa dulu nih? Mbak Ani. Dari teman-teman tadi juga ada punya cara sendiri-sendiri gitu menahan situasi yang bersifat saya juga dapat pelajaran dari situ. Jadi ketika saya dihadapkan pada situasi yang mungkin harus nyaman, jadi saya bisa punya banyak referensi buat mengatasinya. Bagus sekali. Mbak dari Mbak Tiani. Ini juga bersama teman-teman yang lain. Ternyata kita semua juga memiliki masalah yang bersama, namun yang berani yang bisa menetapkan masalahnya, mengangkat permasalahannya ini adalah Mbak Anies gitu. Karena seperti saya pribadi menganggap ini itu bukan masalah. Terus aku senang sekali gitu bisa memberi masukan-masukan kepada teman-teman, bisa sharing-sharing. Ternyata yang orang yang aneh seperti saya ternyata bisa berguna juga pada orang lain gitu. Bagus sekali. Dan teman-teman, izin saya menyimpulkan dari sesi konseling kita hari ini ya. Jadi mulai awal tadi Mbak Anies menceritakan masalahnya itu kurang bisa mengekspresikan diri karena lebih mementingkan ekspektasi orang lain gitu. Nah, setelah tadi dapat masukan dari teman-teman, pengalaman teman-teman juga dibagikan kepada Mbak Anies jadi lebih lebih terbuka pikirannya. Jadi Mbak Anies sadar kalau apa-apa yang berlebihan itu juga tidak baik. Seperti itu ya Mbak Anies ya. Dari teman-teman juga sudah mendapatkan feedback dari konstitusi konseling hari ini, yaitu seperti tadi kan mendapat sharing pengalamannya, jadi tahu kalau masalahnya itu nggak sendirian kalian yang punya masalah seperti itu gitu. Nah, berhubung karena waktunya sudah mepet ya teman-teman, apakah bisa kita cukupkan untuk sesi konseling hari ini? Sudah. Oke, jadi teman-teman gak usah khawatir yang masalahnya belum dibahas, nanti sesi selanjutnya kita akan membahas salah satu dari kalian. Oke, kita sepakati bertemunya nanti di grup WA saja, kita bicarakan lebih lanjut di sana. Sekarang teman-teman yang mau beraktivitas silahkan beraktivitas ya. Saya sangat terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di sesi konseling hari ini. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih juga Bu. Terima kasih teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum